akhirnya bisa jalan-jalan lagi nih. Seneng rasanya bisa keluar rumah. Iya, ini loh. Kita tahun baru tapi masih sepi ya, Iya, Kak Ona ya. masih sepi. Semuanya masih liburan ya tahun baru. Cuma kita ya. ini yang jalan-jalan. Nah, jadinya kita sepi nih mau pergi kemana-mana. Iya, Kak Ona. Nah, Kak Ona, kita bersyukur banget ya, kita ini sudah dituntun Tuhan selama tahun 2021, terus sekarang kita bisa menjalani tahun yang baru nih Kak Ona. Iya, kita boleh dikasih hari-hari yang baru ya Kak Cici ya. Kak Cici khawatir nggak ngadepin tahun baru ini? Waduh, sebenarnya sih sedikit Kak Ona, kayak aku takut nih kalau di sekolah tugasku tambah banyak, kan deket lagi kan mau ujian segala macam kan Kak Ona, jadi ini aku agak takut juga sih. Bener sih, memang kita kalau misalnya mikir gitu ya ada ketakutan ya, ketakutan tersendiri, tapi kita sama Tuhan nggak boleh takut ya Kak JJ ya. Betul banget Kak Ona. Kita nggak boleh khawatir. Iya. Kita mau menyanyikan satu lagu dulu Kak Ona biar kita Oke. khawatirnya hilang semuanya. Oke. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Oke, ulang lagi ya Kak Ona. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Wah, kayaknya tadi kita tengah-tengah lagu agak khawatir nih ya Kak Ona ya. Khawatir salah ya. Kita harus bilang aku tidak khawatir. Oke Kak Ona. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga melihara. Ya, Bapak di surga itu selalu melihara kita. Amin banget Kak Ona. Kita hari ini mau belajar sesuatu, kita buka dulu dalam doa yuk. Oke. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru saat ini, dan Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita senantiasa supaya hati kami tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah dan berdoa. Amin. Amin. Capek juga ya. Iya. Jangan pulang yuk. Iya, pegal ayo pulang. Pulang yuk. Aduh, akhirnya pulang. Akhirnya duduk. Ngomong-ngomong, tugas sulama udah selesai belum? Aduh, iya ya, kok lupa ya? Kamu sudah selesai belum? Ini aku bawa nih punyaku. Tale. Oh, pantes aku kok bingung kok belakangnya gini, kok cemot. Iya, kalau sulama kan yang belakangnya kan nggak bagus. Oh, ya punyamu bagus sekali ya. Berapa lama kamu ngerjain ini? 2 hari. Aduh, lama juga ya. Besok lo itu kumpul. Aku takut nggak bisa nih. Gimana ya? Nutut nggak ya? Bisa, pasti bisa. Ya memang pertamanya susah sih kalau kita nggak biasa ya. Tapi pasti bisa lah kamu. Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Ya, janji? Jadi. Oke. Ya sudah, kamu kerjain dulu aja ya.
Kamu pulang? Ya, aku pulang dulu Oh, ya, iya. biar kamu bisa kerjain tugasmu biar cepat selesai ya. Oke. Bye. Dadah. Kenapa, Cek? Kok sedih gitu? Ini loh, Ma. Aku ini ada tugas dari sekolah disuruh bikin sulaman gitu. Mama kan tahu kan nggak pernah nyoba kayak gitu. Ini loh jadinya kok jelek banget sih. Belum Coba sih. selesai sih. Mama lihat. Oh ya, terang aja ini kan belum selesai. Tapi nanti kalau kamu sudah menyelesaikan sulamannya ini, nanti jadinya bagus, C. Seperti cerita yang ada dalam firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesua melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesua kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Adik-adik senang ya, orang lumpuh itu ternyata mendapat pertolongan dari Tuhan Yesua. Pengharapannya selama 38 tahun akhirnya menjadi indah. Tuhan Yesua menolong dia tepat pada waktunya. Yang tadinya dia tidak punya pengharapan, tidak ada satupun orang yang di sekitarnya dapat menolong dia, tapi ternyata Tuhan Yesua memperhatikan keadaan orang yang lumpuh ini, dan pada akhirnya segalanya menjadi indah. Nah, sekarang apa yang menjadi persoalan adik-adik? Mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal yang sama, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jawaban-jawaban doa untuk menerima jawaban dari Tuhan, tetapi jawaban doanya tidak kunjung datang, pertolongannya belum datang-datang, menantinya sudah sekian lama, seolah-olah tidak ada jawaban. Tambah persoalannya semakin rumit seperti benang yang kusut. Jangan khawatir ya, ada berita baik untuk kalian. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya ayat ini adalah kalau adik-adik ada di jalan-jalan Tuhan, adik-adik mengasihi Tuhan, maka setiap persoalan yang kita hadapi itu kita tidak menghadapi sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah orang
lumpuh yang disembuhkan Tuhan di kolam Bethesda ini. Kalian belajar apa dari kisah ini? Nah, Kak Neni sudah menyimpulkan hal-hal yang Kak Neni ingin bagikan kepada kalian dalam kisah ini, hal-hal yang perlu kita pelajari dalam kisah ini. Yang pertama adalah kita belajar percaya kepada Tuhan, percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, seperti dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Di situ firman Tuhan katakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bahkan kita harus mengakui Dia dalam setiap laku kita, supaya Tuhan itu menuntun jalan-jalan kita. Maksudnya ayat ini adalah bahwa Tuhan itu, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menyerahkan 100% jawaban dan pertolongan itu kepada Tuhan. Tidak boleh kita ikut-ikut, nanti aku mau Tuhan menolong harus seperti ini ya, Tuhan harus menolong aku seperti ini. Kalau Tuhan tidak menolong seperti ini, yang seperti aku mau, berarti itu bukan pertolongan Tuhan. Jadi kita mengatur-ngatur Tuhan untuk bisa Tuhan itu menolong kita. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Percaya kepada Tuhan itu artinya kita meletakkan semua pertolongan itu seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, setelah kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita tidak boleh bersandar kepada pertolongan manusia. Jadi kita tidak boleh mengharapkan pertolongan manusia. Kenapa begitu? Karena manusia itu terbatas pertolongannya. Manusia memang bisa menolong kita, Tuhan juga bisa pakai ya. Tuhan bisa pakai orang lain menolong kita. Tetapi dalam Yesaya 2 ayat 22 berkata bahwa manusia, kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Tidak boleh berharap kepada manusia, karena manusia itu cuma seperti hembusan nafas. Seperti hembusan nafas itu artinya sekejap saja itu akan lenyap. Jadi pertolongan manusia itu tidak bisa tepat seperti pertolongan Tuhan. Tidak seperti yang kita butuhkan. Itu sebabnya kita tidak boleh menaruh pengharapan kita kepada manusia. Nanti ujung-ujungnya kita bisa kecewa ya adik-adik. Poin ketiga, setelah kita percaya kepada Tuhan, tidak boleh berharap kepada manusia. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan mempunyai waktu yang tepat. Nah, ini penting. Tuhan mempunyai waktu yang tepat. Waktu 38 tahun orang yang lumpuh itu baru mendapatkan kesembuhan, itu waktu yang cukup lama. Tetapi waktu yang Tuhan tetapkan untuk dia menjadi sembuh, itu adalah waktu yang tepat dan itu adalah waktu yang terbaik ya adik-adik. Jadi kalau kita mau mengharapkan pertolongan dari Tuhan, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Nggak boleh keburu-buru. Tuhan, kalau Engkau tidak jawab minggu ini, berarti Engkau tidak berkenan dengan jalan-jalanku. Kalau Engkau tidak menjawab aku hari ini, berarti aku harus mengambil langkah ini. Jadi kita itu berusaha untuk menolong Tuhan. Ya, seperti kita mau berusaha menolong Tuhan untuk mempercepat pertolongan Tuhan itu atas hidup kita. Adik-adik, kalau kita berlaku seperti itu, maka pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ya, kembali kepada poin yang pertama, mengandalkan pikiran sendiri. Tetapi kita di poin ketiga ini, kita harus belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mempunyai waktu yang tepat untuk menolong kita. Dan perhatikan ya, waktu Tuhan itu adalah waktu yang tidak terlalu cepat untuk kita. Artinya Tuhan itu tidak pernah terlambat juga untuk menolong kita. Pas kita membutuhkan pertolongan Tuhan, pas saat itu juga pertolongan Tuhan itu ada. Tuhan
memberikan apa yang kita perlukan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi kita harus sabar. Makanya kita perlu tinggal di dalam Tuhan, kita perlu pimpinan Roh Kudus supaya kita itu bisa menanti waktu Tuhan itu dengan sabar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya kalau bergumul itu sendirian. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi persoalan kita, serumit apapun ya, sesulit apapun, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang mampu menyelesaikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu akan melihat dan Tuhan akan menyediakan pertolongannya. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan semuanya kalau kita lalui bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Sama seperti yang dialami orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu. Tentu kalian ingin mengalaminya kan? Nah, supaya kita mengalami itu semua, ayo Kak Neni ajak kalian untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan kita selalu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Cik, sudah lihat kan cerita firman Tuhan tadi? Kamu masih ingat ayat hafalannya? Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Ia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi, jangan putus asa. Percaya kepada Tuhan. Kamu selesaikan tugasmu, pasti Tuhan akan memberi kamu kemampuan untuk menyelesaikannya. Oke, Ma. Ya. Bentar lagi aku mau beli benang nih, soalnya warnanya masih kurang. Oke. Aha, hari ini aku punya ide mau membuat anyaman tikar dari kertas origami. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 kertas origami, penggaris, spidol, dan cutter. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, perhatikan. Pertama, kita membuat jarak kurang lebih 2 cm ya. Perhatikan. Nah, seperti ini. Kita buat titik-titiknya supaya ketika kita menggarisnya dengan cutter bisa lurus. Bagian bawahnya juga. Kita mulai menggaris dengan cutter seperti ini ya. Adik-adik di rumah harus perhatikan kalau menggunakan cutter dan gunting harus hati-hati. Nah, kemudian kita juga buat untuk yang berikutnya, kertas yang satunya kita berikan jarak kurang lebih 2 cm seperti tadi di kertas origami yang berwarna merah.
Kemudian kita lakukan sama seperti tadi pada kertas origami yang berwarna merah. Tapi yang ini kita potong sampai terputus ya. Nah, perhatikan sampai terputus seperti ini. Sekarang kita mulai yuk menganyam. Kita mulai masukkan dari bawah. Perhatikan dengan seksama ya. Bagaimana cara menganyam tikar menggunakan kertas origami. Nah, kita mulai masukkan kertasnya ke bawah, kemudian ke atas lagi. Dan kita masukkan ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi. Dan kita mulai masukkan dari bawah. Kemudian ke atas. Dan kita masukkan lagi ke bagian bawah dan kita masukkan lagi. Nah, sudah mau hampir jadi. Berikutnya kita anyam lagi. Kita masukkan lagi ke bagian bawah, kemudian masukkan lagi. Perhatikan dengan seksama ya, supaya adik-adik di rumah bisa mengikuti, bisa melakukan persis seperti yang Kak Pris kasih contoh. Nah, berikutnya diulangi lagi prosesnya seperti sebelumnya. Nah, anyamannya sudah jadi nih, seperti ini. Adik-adik bisa lihat, wah, anyaman tikar dari kertas origami sudah selesai. Permisi. Iya. Ini benar toko itu kan buat yang sulap-sulap itu, benar ya? Iya, betul. Mau cari apa? Ini aku nih lagi bikin, Coba lihat. kan lagi bikin sulaman. Iya. Cuman kayaknya yang warna ini kurang. Kira-kira ada nggak ya? Sebentar. Oh, ada. Sebentar, saya ambilkan ya. Nah, seperti ini kan benangnya, persis. Oh iya benar. Hmm. Aku Silakan boleh duduk, tanya? silakan duduk. Iya. Ini nih aku ini kan punya tugas sekolah nih. Nah, aku ini disuruh bikin itu sulaman sama Ya. guruku. Terus? Tapi kayaknya aku kan baru pertama kali nyoba, susah gitu. Kira-kira kakak bisa nggak sih kayak nyulam gitu, mungkin ngasih tips gitu buat aku? Ada tips untuk bagaimana menyulam dengan baik, menyulam dengan bagus. Akan saya kasih tahu ya contohnya. Pertama, ambil jarumnya, kemudian masukkan benangnya terlebih dahulu. Ini.
sudah, ambil dulu. Kemudian coba mulai dimasukkan seperti ini. Nah, seperti itu, terus mulai diambil. Seperti itu, mudah kan? Oh gitu ya. Wah, Kak Pri sudah jadi. Iya, bagus sekali. Bagus ya. Sangat bagus. Ternyata depannya ini meskipun bagus, belakangnya ya cukup ruwet juga ya Kak ya. Iya. Sampai gitu ya. Sama dengan proses kehidupan kita. Mungkin pada awalnya susah, tetapi ingat pada akhirnya pasti akan indah. Gitu ya Kak Iya. Ya sudah deh. Kalau gitu aku pulang dulu ya Kak. Aku nggak Iya. sabar nunjukin ke Mama. Hati-hati. Oke. Tuhan berkati. Dadah, Kak Dadah. Pris. Mah, lihat Mah, sulamanku udah jadi loh. Bagus kan? Lihat nih. Mana Mama lihat? Oh iya, bagus loh C. Bagaimana bisa C? Kamu Tadi mengerjakan itu ini? kan aku beli benang. Aku diajarin sama Kak Pris yang tokonya di seberang itu. Oh, iya. Akhirnya aku bisa ngerjainnya. Wah, bagus sekali. Ternyata Tuhan betul-betul menolong kamu ya C. Sehingga pekerjaanmu ini bisa selesai. Hasilnya bagus dan sangat indah. Jangan lupa untuk bersyukur loh C ya. Bagaimana kalau kita berdoa bersama? Oke. Sama adik-adik yang ada di LCC, kita akan berdoa bersama-sama. Sekalian kita akan menutup acara kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Setiap kebaikan-kebaikan-Mu dapat kami nikmati hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala pertolongan-Mu selalu indah pada waktunya. Engkau tidak pernah kurang cepat atau terlalu cepat Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Engkau selalu memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami semua untuk kami terus mempercayai Tuhan di dalam segala segi kehidupan kami. Terus mempercayakan hidup kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan merancangkan segala yang baik atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh memberkati kami dan melindungi kami semua. Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami semua, memberikan shalom-Nya, damai sejahtera-Nya, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Terima kasih dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.